갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Sebelum melanjutkan ke materi pelajaran, jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yang belum, semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan silakan tunggu materi-materi pelajaran olahraga berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar dan selamat mengikuti materi olahraga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran olahraga, yaitu nomor atletik lompat jauh. Kita ke berikutnya adalah sejarah lompat jauh. Sejarah lompat jauh bermula sejak 13 abad silam, yang mana olahraga ini diikutsertakan pada Olimpiade kuno di Yunani pada tahun 708 Masehi. Menurut catatan sejarah saat itu, lompat jauh pernah dijalankan peserta Sparta yang panjang lompatannya mencapai hingga 7,05 meter. Berikutnya, kita ke pengertian lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Berikutnya adalah gaya-gaya lompat jauh. Dalam lompat jauh, gaya lompatan dilakukan ketika posisi badan pemain berada di udara. Gaya lompatan digunakan untuk menambah jarak lompatan yang didapatkan. Dalam lompat jauh, gaya lompatan terdiri dari 3 macam. Yang pertama, gaya jongkok. Yang kedua, ada gaya menggantung. Dan yang ketiga, ada gaya berjalan di udara. Seperti itu. Nah, berikutnya, ini adalah gaya jongkok. Dalam perlombaan lompat jauh, gaya ini merupakan gaya yang sering dilakukan oleh para atlet, di mana gaya ini diawali dengan gerakan cepat atau berlari untuk mendapatkan kecepatan yang maksimal saat telah melompat. Seperti pada gambar di samping ini, seorang atlet melakukan lompatan dan di udara membuat gaya, karena di udara atau pada saat melayang itulah dilihat gayanya, gaya apa yang digunakan seperti itu. Seperti pada atlet ini. Berikutnya, kita ke gaya berjalan di udara. Gaya berjalan di udara atau bisa disebut dengan gaya walking in the air. Gaya ini merupakan gaya yang sulit untuk dilakukan karena gaya ini memerlukan timing yang tepat dan keseimbangan tubuh yang baik. Ancang-ancang melakukan gaya ini memerlukan 10 langkah atau bisa diperkirakan sendiri. Baru setelah itu menambah kecepatan saat akan melakukan tolakan. Seperti pada gambar di samping ini, seseorang yang melakukan lompat jauh gaya berjalan di udara. Bisa dilihat kakinya dan tangan seperti orang yang sedang berjalan, seperti itu. Berikutnya kita ke gaya menggantung. Gaya menggantung ini dilakukan dengan mengayunkan kedua kaki dan tangan ke belakang, lalu kemudian ke depan. Jadi, dari ketiga gaya lompat memiliki ciri khas masing-masing. Nah, ini adalah gaya menggantung. Pada saat di udara, kita bisa melihat tangannya seperti berpegangan di suatu tempat, seperti orang menggantung di udara, seperti itu. Nah, berikutnya adalah tahapan lompat jauh gaya jongkok. Secara khusus, kita akan membahas gaya dalam lompatan jauh, yaitu gaya jongkok. Gaya jongkok untuk pemula merupakan gaya yang paling termudah. Adapun tahap lompat jauh
yaitu ada tahap awalan, tahap tolakan, tahap melayang, dan tahap pendaratan. Nah, ini adalah tahap awalan. Apa sih tujuannya melakukan tahap awalan? Tujuan melakukan awalan adalah merangsang kecepatan berlari pada waktu akan melompat. Kemudian, tidak mengubah langkah pada waktu akan melompat. Berikutnya, menghasilkan daya dorong ke depan sehingga lompatan yang dihasilkan dapat sejauh mungkin. Seperti gambar di samping ini, seorang atlet yang sedang melakukan lari awalan ancang-ancang untuk melakukan lompatan. Tahap berikutnya adalah tahapan tolakan. Tolakan dilakukan dengan satu kaki yang terkuat untuk memperoleh momentum vertikal sebesar-besarnya. Momentum vertikal artinya saat paling tepat pelompat menekan tubuhnya membentuk suatu garis tegak lurus dengan tempat tumpuan. Tolakan yang salah yaitu pada saat menolakkan kaki di balok tolakan atau kaki melewati papan tolakan. Seperti pada gambar di samping ini, seorang atlet yang telah melakukan tolakan dan melayangkan tubuhnya di udara. Berikutnya ada tahap melayang. Perpaduan awalan yang cepat dan kekuatan tolakan kaki akan membawa badan melayang lebih lama di udara. Pada saat melayang di udara, hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga keseimbangan badan sebagai persiapan pendaratan. Seperti pada gambar di samping ini, seseorang yang sedang melakukan lompatan melayang di udara dan akan melakukan pendaratan. Berikutnya kita ke tahap pendaratan. Pada saat melakukan pendaratan, semua gerakan harus dikoordinasikan agar mencapai hasil yang maksimal. Gerakan yang harus dikoordinasikan antara lain gerakan kaki, ada gerakan kepala, ada gerakan lengan, ada gerakan tangan, dan saat badan melayang di udara, ada juga gerakan saat tubuh menyentuh tanah. Pada saat tumit menyentuh pasir, badan digerakkan ke depan untuk menghindari pendaratan pinggul. Seperti pada gambar di samping ini, seseorang atlet yang mempersiapkan badannya untuk melakukan pendaratan di bak pasir. Seperti itu. Kita ke berikutnya adalah untuk melakukan lompatan harus ada lapangan. Di sini adalah ukuran lapangan lompat jauh. Panjang bak lompat jauh sendiri itu adalah 9 meter, sedangkan lebar lompatan bak pasir atau lompat jauh itu 2,75 cm. Panjang lintasan untuk awalan lari sebelum melompat itu adalah 13 sampai 45 meter. Lebar lintasan untuk awalan lari sebelum melompat itu adalah 1,22 meter. Sedangkan panjang papan tumpu itu adalah 1,22 meter. Lebar papan tumpu itu adalah 20 cm. Bukan 20 meter ya, kalau 20 meter itu kelebaran. Kemudian ada pada area bak lompat jauh diisi dengan pasir. Pasir itu untuk mengurangi resiko terjadinya cedera. Dan ini adalah bentuk-bentuk lapangan lompat jauh. Seperti itu. Nah, berikutnya kita kesalahan dalam lompat jauh. Kesalahan yang sering terjadi dalam lompat jauh itu diantaranya kurangnya kecepatan lari. Yang kedua, langkah tidak tetap, terlalu berubah-ubah. Selanjutnya, terlalu bersemangat pada langkah-langkah terakhir sehingga pada saat melakukan tolakan kurang kekuatan karena sudah habis pada saat awalan. Tolakan kurang keras, nah mungkin ke kakinya kurang latihan untuk melakukan tolakan sehingga tolakan juga berpengaruh atas lompatan ke depan. Sudut atau arah tolakan terlalu rendah atau tinggi. Nah, tinggi rendahnya lompatan atau melayang di udara itu bisa memberikan momentum yang kurang. Bisa pendaratannya terlalu dekat. Karena pada saat badan terlalu tinggi, maka dorongan badan ke depan itu kurang. Begitu juga pada saat dorongan badan rendah, maka badan akan cepat mendarat di bak pasir. Kurang berani menjulurkan kaki ke depan. Nah, ini kurang berani harus sangat dilatih. Bisa menimbulkan
suatu yang tidak baik dalam lompatan karena bisa mengurangi lompatan. Selanjutnya adalah selalu mendarat dengan pantat atau pinggul. Pada saat melakukan pendaratan, yang harus mendarat dahulu itu adalah kedua kaki, bukan pinggul, seperti itu. Mungkin sampai di sini pembahasan materi tentang lompat jauh. Kalau ada yang mau bertanya, silakan nanti bertanya di kolom komentar. Nah, jangan lupa di akhir video ini nanti akan ada 5 soal. Kerjakan 5 soal itu dengan teliti dan benar. Jangan mencarinya kemana-mana. Carilah di dalam slide-slide video yang sudah Bapak jelaskan. Semua jawabannya ada di dalam. Oke, jangan lupa selalu semangat untuk mengerjakan soal dan belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.